Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agus semuanya, gimana kabarnya hari ini? Pasti pada sehat semua dong. Nah, jadi saya sendiri Abimanyu Wasadeh Lambang dari Agroteknologi 20. Nah, jadi hari ini saya akan mengangkat isu terkait pengabdian masyarakat. Nah, saya pun hari ini juga nggak sendiri gitu, bakal ditemani juga sama Demisioner Himagro nantinya. Nah, jadi kalau kalian belum tahu terkait pengabdian masyarakat itu sendiri, seperti yang kita lihat sekarang kan kondisinya pandemik nih, udah pada online semua. Jadinya ya serba instan semua gitu. Jadi banyak yang kurang paham nih kayak persiapannya gimana, terus juga apa yang akan dilakukan di sana, dan juga ya gambaran-gambaran pengabdian masyarakat secara umumnya tuh masih kurang gitu, kurang update lah istilahnya. Nah, jadi kalau yang kita tahu sendiri gitu, pengabdian masyarakat sendiri itu salah satu pilar Tridharma perguruan tinggi. Sebagai kita masuk tuh kita harus menjunjung tinggi itu gitu. Nah, jadi pengabdian masyarakat sendiri ini suatu kegiatan gitu yang pada umumnya ya kita memberikan pelatihan, pengajaran kepada masyarakat tanpa mengharapkan imbalan gitu. Untuk lebih lanjutnya lagi ya kita akan bahas bareng sama Mbak Ica yang salah satu demission dari Himagro kita. Nah, jadi sebelum kita memulai, saya akan jelasin dulu sekilas untuk CV dari Mbak Ica. Nah, yang pertama, nama lengkapnya yaitu Anissa Rama Fatika. Nah, di Himagro sendiri, Mbak Ica ini di periode pertama dia menjabat sebagai Sekretaris Bidang di Pengabdian Masyarakat kebetulan, dan juga di periode kedua Mbak Ica menjadi Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat di Himagro. Ya, jadi langsung saja kita panggil Mbak Ica. Halo Abi. Halo Mbak Ica, ya gimana kabarnya Mbak Ica sekarang? Alhamdulillah, baik. Kamu gimana? Wah, alhamdulillah saya fit terus pokoknya di tengah, apalagi di tengah pandemi gini guys. Jangan lupa jaga kesehatan, minum vitamin dan istirahat yang cukup ya. Mantap. Mantap dong, sepastinya. Ya gimana Mbak Ica kira-kira kesibukannya apa aja sekarang? Sekarang lagi nulis skripsi sih, doain aja ya, semoga cepat selesai. Amin, jangan lupa juga ya doain teman-teman yang lagi nonton. Amin, makasih. Makasih ya. Jadi gini Mbak Ica, hari ini kan kita mengangkat tentang pengabdian masyarakat gitu. Jadi ya mungkin Mbak Ica sendiri bisa menjelaskan lebih dalam lah, kayak pengabdian masyarakat tuh apa, terus juga persiapannya apa gitu. Terus juga ngapain aja gitu mungkin. Oke, mungkin jadi cerita aja ya. Iya, bebas lah pokoknya, santai kita sini mah. Oke gitu. Kalau tentang pengabdian masyarakat ya kebetulan banget mungkin dari teman-teman Himagro juga udah tahu kalau selama kegiatan di Himagro, ikut bareng sama Himagro, kebetulan saya 2 periode selalu di pengabdian masyarakat. Sebenarnya kalau ngomongin pengabdian masyarakat tuh susah-susah gampang sih. Iya bener juga, Karena susah gampang. kayak kita tuh ngomongin hobi ya. Iya. Biasanya orang yang ngerasa dirinya introvert kayak apa susah bersosialisasi sama Oh orang. iya, PR banget tuh. Biasanya nggak seneng dia. PR banget Pengabdian sama teman-teman masyarakat. introvert tuh, Tapi kalau orang-orang yang suka ngobrol, suka ketemu orang baru gitu pasti banyak yang ikut pengabdian masyarakat. Ya ngomong-ngomong kalau ngomongin tentang pengabdian masyarakat banyak sih. Alhamdulillah sering ikut kegiatan-kegiatan yang bentuknya pengabdian kayak gitu. Dari Himagro juga mungkin kalau teman-teman apa nggak tahu ya sekarang kondisinya kayak gimana, karena hari ini kan udah beda situasinya. Bener, Kemarin habis beda, pandemi kayaknya bener-bener yang vakum kayak gitu kan. Cuman pas zaman aku dulu kayaknya lama banget ya. Periode mbaknya lah Iya. maksudnya. Waktu itu sebelum pandemi ada di Indonesia, kebetulan sangat aktif kegiatan pengabdian masyarakat dari Himagro itu. Yang kita dari mulai terjun ke desa-desa, kita kayak bantu ibu-ibu PKK, Iya. terus kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK atau kegiatan RT, sampai kita ada yang kegiatannya itu ke salah satu panti asuhan. Cuman yang menurut aku dapat ilmu banyak di Himagro ini, bentuk pengabdian yang seperti apa sih yang akan diberikan sama Himagro ke teman-teman. Iya. Karena itu berbeda ternyata. Kebanyakan sekarang bentuk pengabdian itu fokusnya lebih ke seperti bagi-bagi. Ya bagi-bagi uang atau bagi-bagi kita punya Waduh. kelebihan apa kayak gitu loh. Jadi Iya. orang mengkonsepkan suatu bentuk pengabdian yang penting kita terjun ke suatu masyarakat terus kita ngasih sesuatu
Jadi kayak bansos ya Mbak ya? Nah, lebih ke situ. Kebanyakan sekarang kayak gitu tuh anak-anak muda sekarang. Cuman kalau di Himagro itu aku dapet ilmunya bahwa pengabdian yang kita berikan itu kalau bisa ada keberlanjutannya. Jadi Iya benar. setiap membuat kegiatan pengabdian itu kita mikir keras. Kira-kira kalau kita habis pengabdian di situ, terus kita pulang atau kita nggak lagi datang ke tempat itu, kira-kira orang-orang di sana, masyarakat di sana atau panti asuhan itu bisa nggak ya melanjutkan apa yang Iya sudah kita berikan? betul. Nah, jadi menganalisis itunya agak-agak susah sih. Cuman ketika sudah terjun itu bakal lebih gampang, apalagi kalau kita continue gitu, sering datang ke sana. Kalau bahasanya tuh apa sih? Soan atau Ya, apa? Iya. sowan bisa kita lihat ke sana Iya, kayak bener. kurang apa atau bagaimana gitu. Sebenarnya kalau tentang apa ya pengabdian sendiri beda. Kalau aku nanggepinnya nih beda pengabdian sama pemberdayaan. Pengabdian tuh jauh lebih susah karena tadi yang dibilang pengabdian tuh yang benar-benar pure kita ngebantu, kita nolong dan kita nggak minta imbalan apapun. Bener. Sedangkan pemberdayaan di situ ada itu juga susah karena pemberdayaan sifatnya kita gimana caranya ketika kita sudah memberikan sesuatu masyarakat tuh bisa melanjutkannya kayak gitu loh, bisa meneruskannya kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Kesusahannya sebenarnya kalau teman-teman, aku yakin kalau teman-teman sekarang pasti sudah terbiasa sama suatu keilmuan gitu ya. Paham Benar. akan paham akan suatu ilmu itu mungkin lebih mendalam dibandingkan kami gitu kan, karena ini teman-teman aksesnya banyak sekarang, kayak kita pakai internet tuh udah gampang, terus pokoknya ilmu Serba tuh di instan mana-mana lah. ya, serba instan, ilmu tuh di mana-mana ada lah ya kayak gitu. Iya. Nah, cuman emang kesulitannya interaksi dengan masyarakatnya itu tuh yang terkadang anak muda suka bingung harus seperti apa. Iya, mereka juga terkendala bahasa juga gitu. Iya. Kayak ketika dia terjun dan kan kayak udah dikasih arahan nih, kayak udah dikasih dasar-dasar ilmu. Tadi juga sempat dikulas juga dari Mbak Ica tadi, pengalamannya udah banyak juga. Jadi intinya tuh yang terpenting tuh sebenarnya keberlanjutannya gimana, nggak cuma sekedar cuma dapat benefit doang gitu. Jangan kayak bansos juga cuma ngasih duit selesai gitu, nggak gitu guys. Mainnya pengabdian tuh nggak gitu. Iya. Mungkin kalau ngasih bantu mungkin itu apa ya, dapat manfaat lah. Iya. Cuman manfaatnya ya saat itu saja. Terus kedepannya mau bagaimana kita nggak paham. Jadi benar nih kayak kamu tadi, bahasa. Memang salah satu dasar dari ilmu untuk sosialisasi, untuk pengabdian, untuk interaksi adalah komunikasi. Komunikasi secara verbal maupun komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu kayak gimana? Kayak bagaimana cara kita duduk, bagaimana cara kita melihat orang, bagaimana gestur tubuh kita, mimik wajah kita, itu tuh sangat-sangat perlu diperhatikan, apalagi ketika kita terjun ke masyarakat. Sama cara kita ngomong sama temen sebaya, sama orang lebih tua itu kan jauh berbeda. Jauh. Nah terkadang kita lupa, bukan lupa sih, kayak mungkin saking asiknya kita nggak sadar sama hal kayak gitu. Itu kan menurut orang lain kayak kok kayak gini ya mbaknya, masnya. Apalagi kalau orang-orang tua, kok kayak nggak ada sopan santunnya, unggah-ungguhnya atau gimana. Padahal mungkin dari teman-teman itu kebiasaan teman-teman dan itu sudah santai banget. Gitu loh. Udah bawaan. Ya kayak gitu. Terus bisa mendengar, karena ketika kita terjun ke masyarakat tuh kita harus tahan-tahanan ngedenger keluhan orang. Keluhan masyarakat sendiri. Iya, mereka cerita apa, kita harus tahan lama lah dengerin gitu. Komunikasi, terus mendengarkan, terus bisa bekerja sama, itu yang paling penting sih, kerja sama juga. Gimana kita bisa bareng-bareng, karena nggak mungkin dalam penyelesaian masalah itu satu orang saja yang bisa menyelesaikan. Pasti perlu komponen-komponen orang-orang lain. Oh, jadi gini nih, kalau lebih santainya ya ngobrolnya gini. Setiap orang tuh kan punya kecerdasan. Benar, punya kecerdasan. Ada kecerdasan secara kognitif, afektif, psikomotorik. 3 hal ini. Nah, biasanya 3 hal ini susah sih kalau mau seimbang. Bener. Jadi misalnya si Abi nih kamu lebih bagus di kognitif. Jadi kayak pemahamanmu terkait ilmu-ilmu apa segala macam kamu banyak kayak gitu. Iya, benar. Cuman kamu kayak
susah untuk kayak menyampaikan atau kayak gimana. Iya Mbak, ya bener Sehingga sih, kamu saya kayak gitu. enggak, misalkan kan, kamu butuh orang partner yang bisa menyampaikan. Atau kalau kita nih anak pertanian ya, ngomongin tentang pengabdian itu kan banyak. Ada yang harus pinter nyampein ilmu pertanian dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat. Iya, Dan harus benar. juga ada yang bisa mempraktekkan. Nah, praktik ini jatuhnya psikomotorik. Bisa nggak kayak misalkan kita ngajarin masyarakat pelatihan membuat apa kemarin kalian kokedama, Iya. ya misalkan ya. Kokedama bisa. Apa tangan dia kreatif nggak, ngebuat bentuknya kayak gitu tuh kan berarti larinya ke psikomotorik. Nah mungkin Abi nggak baik di situ, cuman kamu Ya, bisa betul. ngejelasin ke orang nih, kamu yang ngejelasin ke temenmu, ke masyarakat temenmu yang itu Iya, yang yang praktik, nyontohin, ya. makanya perlu kerjasama tadi itu. Terus kita perlu juga sebenarnya inti dari pengabdian tuh kreativitas kita, inovatif enggak ketika kita menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, melihat permasalahan di masyarakat itu juga itu susah-susah gampang karena kepekaan kita diuji di situ. Analisis juga ya. Analisis kita harus pintar analisis, kepekaan kita diuji di situ kayak ini sebenarnya masalah nggak sih? Ini ada masalah nggak sih? Terkadang kebalik nih. Jadi teman-teman pertanian punya ilmu A, B, C, D, E. Iya benar, banyak. Contoh nih, aku contohin ya. Hidroponik. Ya, hidroponik kan satu ilmu yang keren nih di Iya. bidang pertanian. Pasti familiar juga lah. Kita nanam nggak perlu kotor, ya bersih lah. Situ pokoknya hidroponik tuh yang lagi isu-isu pertanian lagi hits lah. Untuk Bener anak muda banget. apalagi kan. Iya. Malas panas-panasan, malas nyangkul, malas apa segala macam. Iya. Cocok lah kalau di hidroponik. Kalian teman-teman punya ilmu itu kayak gitu. Nah, terus ada pengabdian. Oh ya udah nih kita buat pengabdian pelatihan hidroponik aja. Cuman lokasinya misalkan di NTT, kering, Wow. susah air. Nah itu kan berarti punya ilmu, tapi analisis masalahnya sesuai atau tidak gitu. Sedangkan ternyata masyarakat di sana tidak membutuhkan itu gitu loh. Malah bagaimana teman-teman bisa belajar tentang pertanian di lahan kering. Iya, betul sekali. Paham kan? Iya. Jadi terkadang kita latah di situ. Kita punya ilmunya. Oh ini keren nih. Kalau di kota-kota besar di Jogja, mungkin Jakarta keren nih. Oh, di Jakarta iya, Cuma kalau terutama. kita angkat di daerah yang kekeringan, maksudnya kurang air kayak gitu, Iya. kan jadi malah nggak berfungsi. Nah, Iya. salah satu contohnya kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi perlunya juga analisis di sana terkait permasalahan ketika kita terjun ke masyarakat, dan juga kita perlu etika juga di sana, dan juga berkomunikasi yang baik, dan juga tadi kerjasama tadi ya udah dicontohkan sama Mbak Ica tadi gitu. Nah kira-kira kalau menurut Mbak Ica sendiri gitu, kalau misalkan pengertian dan juga kayak seberapa urgentnya pengabdian masyarakat tuh seperti apa sih gitu? Itu kalau menurut aku penting banget sih, karena sebanyak-banyaknya ilmu yang teman-teman dapatkan tidak akan bermanfaat ketika teman-teman nggak akan membagikan itu ke orang lain. Oh iya betul banget itu. Ya, dan salah satu wadahnya itu dengan pengabdian tadi, pengabdian masyarakat tadi. Gimana kita bisa pernah nggak sih kayak ngerasain menurut kita itu biasa aja gitu, ilmu yang kita dapetin tuh biasa aja, tapi ternyata pas kita sampein ke masyarakat mereka sewah itu gitu, hah? Oh bisa ya mbak diginiin kayak itu tuh. Iya. Itu benar-benar ngerasain ya, oh ya Allah, kita bisa ngerasain rasa syukur juga dan lain-lain. Lo ada cerita kan, itu aku ikut kegiatan KKN. Iya benar. Ya pengabdian kebetulan di Nusa Tenggara Timur. Ya kebetulan itu di sana. yang kering itu ya. Kebetulan kalau daerahku nggak kering, kebetulan. Oh ya, lagi beruntung sawah, guys. Ya. Lagi hoki dia. Kebetulan nggak kering. Terus kita tuh waktu itu sebelum mau berangkat KKN, sebelum mau berangkat pengabdian, biasakan untuk belajar dulu. Jadi kita harus belajar dulu dong, jangan tiba-tiba kita datang ke sana terus kita menyampaikan sesuatu dengan yang standar kayak gitu loh. Kami belajar mengganti tempat untuk persemaian, tray semai dengan yang bahan organik. Jadi pakai daun bambu, pakai daun pisang. Kita buat kayak ngebuat wadah plastik gitu tapi pakai daun. Organik sekali bunda. Sebenarnya kan itu sebenarnya kita mau angkat di kegiatan pengabdian yang di kota.
Oh, di kayak kota. kita biar mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Bener itu. Kebetulan pas berangkat ke sana ternyata tray untuk semai itu susah dicari di sana. Gak ada, bahkan di pasar tuh nggak ada yang jual. Nah, karena Susah. kita bingung kan. Oh, ya udah pakai yang waktu itu kita belajar aja. Akhirnya kita buat itu. Mungkin bagi masyarakat di sana terbiasa sudah menggunakan bahan-bahan organik Iya, yang bener. ada di alam. Pas kami latih itu ternyata seantusias itu loh ibu-ibu di sana. Oh anak kan gitu ya, kalau ngomongnya oh anak ternyata bisa ya pakai ini, bisa kayak ini. Nyampe kita tuh heran, kaget gitu loh. Ya Allah, ini tuh yang nggak kita rencanain loh guys, ngomong sama teman-teman kan, ternyata mereka seantusias itu. Ada juga kami waktu itu ngebuat, kalau apa ya, salah satu yang menurut aku ya salah satu perencanaan yang emang rencananya seperti ini dan pengaplikasiannya sesuai dengan perencanaannya ya pas kemarin itu yang aku KKN itu. Jadi kebetulan survei dulu Iya, bener. karena biar kita tahu tadi masalahnya. Bener analisis masalah. Nah, biar kita tahu masalah yang ada di sana apa. Kalau kita fokusnya ke pertanian ya lahan pertaniannya kondisinya seperti apa, masalahnya apa dan lain. Terus balik ke Jogja, rumusin nih bareng-bareng sama teman-teman Bener. tim. Oh ternyata ada masalah ini. Kebetulan masalahnya itu salah satu contohnya ada hama yang paling banyak di sana tuh hama keong mas. Keong masih Nah, ada yang keong mas. Pemanfaatan keong mas ini buat apa nih? Akhirnya kita Ah. cari-cari, baca buku lah, baca jurnal lah. Oh ternyata keong mas ini bisa dijadikan pupuk. Pupuk. Jadi yang tadinya hama kita manfaatin jadi pupuk. Jadi Wah. awalnya itu tuh sebuah apa ya yang merusak, kita ubah jadi biar jadi manfaat, kembali lagi gitu loh. Kita balik Iya. lagi dengan di alamnya. Akhirnya kita belajar membuat pupuk keong tuh. Wih. Belajar. Ya amis lah, ya bau lah ya, tapi gimana ya, harus belajar. Oh kan? iya. Harus pengennya kita udah ada buktinya nih berhasil. Ada jijik-jijiknya. Ternyata pas kita buat itu gagal. Wih. Kami buat itu ternyata gagal, yang kami buat Waduh, itu posisinya kacau. udah di sana. Jadi Oh. hamin seminggu sebelum kami pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat, kami buat dulu kan. Ternyata gagal, busuk coy. Terus gimana guys gitu kan. Busuk, kita besok kayak gimana? Ya bismillah aja, bismillah kata teman-teman, karena yang penting kita sudah tahu cara-caranya. Iya. Pas praktek ternyata ditunggu kan itu tuh buat pupuk itu kan pakai fermentasi gitu. Fermentasi, ya. Ditunggu kan sekitar 2 minggu. Ternyata setelah 2 minggu, posisinya setelah pupuk ini jadi, kami tuh udah harus kembali ke Jogja karena waktu itu kan aku cuma sebulan di sana. Oh iya benar. Nah pas kembali ke Jogja ternyata pas sama warga tuh dicoba untuk semprot semai bawang merah. Ditelepon lah kami tuh, salah satu dari kami tuh ditelepon. Hei. Katanya, nah itu pupuk yang kalian ajarin buat bagus hasilnya. Ini bapak besok acara sama warga lagi, bapak yang latih. Itu seneng Alhamdulillah, banget. weh. Pengen nangis rasanya kayak, ya Allah ternyata bisa coy, berhasil. Dan mereka melanjutkan itu kayak gitu loh. Itu salah satu ya. Berarti kita nggak sia-sia kemarin ngasih ilmu, ternyata bermanfaat gitu. Iya. Ya itu tadi yang aku ceritain ya. Contoh tadi tuh kayak bisa dibilang suatu indikator keberhasilan di pengabdian itu sendiri gitu. Jadinya kan kayak keberlanjutannya terbentuk di sana. Itu yang poin pentingnya, nggak cuma kayak benefitia sifatnya sementara doang tadi yang dibilang di awal. Dan aku pun juga ada gitu kayak pengalaman pas pengabdian masyarakat ya sekitar seminggu yang lalu, nggak beda-beda jauh. Oke. Yang ada situ Apa sih? abdi desa kemarin, desa. aku kemarin. Nah jadi Itu kegiatan maaf nih, kegiatan Gimana? abdi desa itu kegiatan dari Hima Guru juga. ya betul. Jadi pas saya di Hiwa Salah Guru satu sendiri tuh ya programnya. program. Oh iya. Nah jadi kita buat pupuk organik gitu kan. Dan itu ya kami buat buku panduan. Ternyata pas aku cek buku panduannya itu dari judul, wah bahasanya iblinya, wah ini masyarakat pasti gak Bahasanya terlalu tinggi. Wah ini kacau, pasti bingung masyarakatnya. Dan bener, masyarakat tuh bingung baca. Ini Apa ya? Udah full tulisan, nggak ada infografisnya, nggak ada kayak gambaran visualisasi secara ilustratif gitu, nggak ada. Jadi betul tulisan. Wah ini kalau ini untuk anak SMA aja. Itu berarti aku tahu nih. Anak-anak ya. Tahu konsep kayak kalau di masyarakat tuh kalau bisa yang paling sederhana. Betul, Kalau tadi emang kamu yang bilang, ditekankan, yang nggak ada pelajari. grafisnya, berarti besok-besok kalau buat buku panduan Pendek-pendek, mending, ya ya. mending Singkat-singkat kayak tapi bisa buat. gambar-gambar gitu, langkah-langkah kerjanya. Ya itu kayak aja sih gitu. yang penting sebenarnya. Ya mending kayak gitu kan, mereka lebih paham, abis ini kayak gitu. Tapi antusias masyarakat lumayan sih, udah alhamdulillah bagus antusias masyarakat. Jadi kayak
teman-teman dari Himbago sendiri juga pas nyontohin ke masyarakat tuh ya alhamdulillah masih bisa dipahamin. Kayak kita jelasinnya kayak yang pakai bahasa Senang yang juga ya sederhana. karena masyarakatnya pengen tahu, kalian jadi enak nih Iya jelasinnya. betul, antusiasnya itu tinggi sebenarnya. Iya, mantap sih kayak gitu. Oh iya, kalau apalagi ya kalau misalkan ngomongin apa tadi, ngomongin pengabdian, Iya. ngomongin pemberdayaan, Pemberdayaan. sebenarnya yang intinya yang ilmu yang bakal kita dapetin, kan kita ngasih ilmu ke orang nih. Iya, betul. Kadang-kadang kita kayak nggak dapat benefitnya ya kayak gitu. Padahal kita dapat walaupun tidak secara langsung kayak gitu. Sebenarnya yang paling besar di situ menurutku ilmu kita bisa interaksi sama orang itu sih. Itu karena menurutku itu susah. Itu Susah banget emang, benar. Kita bisa bermasyarakat, terus masyarakat bisa menerima kita, itu susah Iya banget. itu PR sih itu Iya, memang itu PR susah banget emang. Kalaupun kita akhirnya misalkan nih ilmu yang kita kasih ke mereka mungkin nggak terlalu wah gitu ya, nggak terlalu keren kayak inovasinya nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Cuman kebermanfaatan kehadiran kita di sana dan mereka masyarakat tuh bisa menerima kita, terus ada silaturahim yang terbangun di situ, terus kedepannya mungkin ada kalau misalkan ada sesuatu kita bisa minta tolong mereka ataupun mereka bisa minta bantuan Tolong ke ke kita, kita. itu nikmat yang luar biasa di situ. Iya mantap sih emang gitu. Yang luar biasa. Jadi gini sih Mbak, kan pasti kita terjun ke pemberdayaan masyarakat tuh kan kayak misalkan kalau misalkan masyarakatnya pas kita terjun gitu terbuka ya alhamdulillah, tapi kalau misalkan masyarakatnya yang cenderung menghindar dan tertutup lah nanti ini udah masuk ini kayak dianggap kayak asing, jadi kayak nggak, mereka langsung kayak risih atau gimana gitu tuh gimana tuh Mbak pembawaannya, Makanya susah itu Mbak. pembelajaran awalnya kita harus ngenalin dulu nih tadi lingkungan tuh. Emang sebelum kalian terjun, sebelum teman-teman terjun, sebelum pengabdian itu dimulai, gimana caranya kita bisa mengenali kondisi lingkungan ataupun kondisi masyarakatnya. Oh iya, analisis perlu tadi. Ya, aku contohin. Waktu itu kami pas ke Manggarai, kita sampai punya kayak kosakata bahasa Manggarai. Woi, Sebelum kami berangkat itu, bikin kosakata permisi guys. itu apa? Kalau bahasa Manggarainya permisi itu apa? Ini pokoknya segala, nanam padi itu apa, makan itu apa, tidur itu apa, dicatat, di share di grup. Jadi biar anak-anak pada tahu. Oh, buset. Sampai segitunya. Sampai teman-teman aku yang dari kan banyak divisinya tuh, kebetulan Iya. aku divisi pertanian. Teman-teman aku yang dari divisi sosial tuh sampai pengen tahu kayak cara makannya, cara mereka ngobrol, terus oh ini cara makan nih ya, cara makan. Aku pernah ditegur di sana karena aku termasuk yang waktu itu aku nggak tahu kalau misalkan kebiasaan masyarakat di sana ketika udah lagi makan nih kita dikasih minum, pas dikasih minum tuh lebih baik minum tuh jangan langsung diminum dulu, kita makan dulu sampai habis baru diminum. Iya. Nah aku kebetulan kebiasaanku Makan langsung enggak mau makan tuh dikasih air dulu gitu baru ya biar ini kan dingin, biar lancar. nanti makan. Pas aku minum sama bapaknya itu ditegur, loh Ca itu kok kamu minum katanya. Terus aku kaget kan, lah kataku kenapa, aku bilang kan Ya emang buat diminum. kenapa kan bisa kan kalau di sini, oh tuh berarti sepenting itu gitu ternyata mengenali Iya. apa sih daerah ataupun masyarakat yang akan kita ketemui. Nah misalnya contohnya tadi kayak masyarakatnya nggak antusias kayak Ya gitu, maksudnya itu kayak kayak gimana. Setelah kita tahu kondisinya gitu, oh berarti yang harus lebih aktif dari tim kita nih, entah bagaimana banyakin orang-orang yang misalkan itu di Jogja kan, berarti banyaknya orang-orang yang bisa bahasa Jawa. oh. Terus sebelum Bener. kegiatan itu berlangsung, kalian silaturahim dulu sebelumnya, kunjungan datang dulu, perkenalan dulu, cerita kalian tuh ngapain sih kayak gini, biar mereka tahu maksud dan tujuan kalian seperti apa. Terus pendekatan dulu, Betul misalkan itu, yang bener. perempuan deketin sama ibu-ibu yang berpengaruh di sana, yang laki-laki deketin sama bapak yang berpengaruh di sana ataupun muda yang berpengaruh Penting di gitu. sana, itu penting. Penting banget. Kalaupun akhirnya mungkin emang tipe masyarakatnya pendiam, Iya, misalkan pasti itu pendiam banget emang. misalkan pendiam atau gimana, ya setidaknya ilmu yang kalian sampaikan tuh dapat diserap sama yang tadi berpengaruh. Mungkin mereka malu karena ada orang baru. Nanti kalau Iya. pas kalian pulang ternyata yang kayak ibu-ibu yang berpengaruh di situ, bapak-bapak yang berpengaruh, pemuda yang berpengaruh tuh bisa membagikan lagi ke masyarakat itu nggak masalah sih. Tapi emang kita perlu tahu kondisi masyarakat kita yang mau kita datangin itu seperti apa, biar nggak Iya. salah kayak gitu loh. Karena Analisisnya berkuat. iya, karena beda nanti cara berinteraksinya sama orang di Jogja sama orang misalkan di Sumatera misalkan. Mungkin kan karakter itu kita bukan ngomongin apa ya ras dan lain-lain, membeda-bedakan itu Oh, enggak. enggak Cuma boleh, kita harus iya. tahu karakter itu biar tepat gitu.
Ya itu sih contohnya tadi kayak gitu. Nah kan kakak sendiri nih udah banyak nih pengalaman kayak di KKN gitu kan, kayak salah satu wadah pengabdian masyarakat. Nah untuk selain KKN tuh kalau kak boleh tahu kayak apa sih, apa aja gitu wadahnya gitu yang untuk berkegiatan pengabdian masyarakat sendiri? Kalau sekarang menurutku kayaknya banyak banget ya. Ada KKN, mungkin kalau di UMY sendiri tadi ada pengabdian masyarakat nih, di setiap himpunan mungkin pasti ada, Ya di di setiap himpunan. pun BEM itu pasti ada kegiatan pengabdian masyarakat. Terus dari Dikti juga banyak lomba-lomba kayak Oh dikti ya. iya kayak PHBD, kalau dulu PH, PHBD, kalau sekarang apa ya PHP namanya? 2D. Oh, PHP 2D. Ya PHP Waktu 2D. waktu itu kami sempat ngirim juga PHBD Hmm. di Desa Gamplong, yang sekarang Desa Gamplong itu yang jadi studio alamnya Hanung Bramantyo. Nah, waktu itu tapi kebetulan kita nggak lolos waktu itu. Yang menang teman-teman Pramuka. UMY waktu itu. Oh iya Yang berapa dapat UM itu? dana, ya. Keren juga. Ya, terus ada PKM. PKM itu kan ada PKM yang pengabdian masyarakat. Itu juga bisa. Pengembang mas, ya. Itu juga bisa. Terus Ada KIK juga sih kak kalau saya dengar-dengar kalau nggak salah. oh ya, Kak Ika kan Wadahnya. lingkupnya UMY, Iya. itu juga bisa. Di situ ada pengabdian masyarakat juga. Salah satu subnya ya ada pengabdian masyarakat. Banyak sih, apalagi sekarang kayak kalian suka lihat nggak sih kayak di Instagram kayak pengabdian ke Lombok, Iya, iya. pengabdian ke mana Borneo, Papua, kemana kan kayak gitu juga banyak. Ya, banyak sebenarnya, tinggal kita mau mencoba atau tidak kayak gitu. Iya bener. Tapi kalau misalkan kayak KKN sendiri kan itu kayak terkhusus gitu ya mbak ya. Kalau misalkan kayak angkatan kayak saya sekarang yang masih semester 3 ataupun teman-teman yang masih semester 1 itu kayak mau ikut KKN kayaknya nggak bisa ya kayak. Iya, nanti itu ada waktunya. Ada persyaratannya. Kayaknya harus terpenuhi dulu guys. Oh. Masa semester 1 mau KKN? Biar lulus cepat gitu kak, ada jalurnya. Maka ada step by stepnya. Iya, ada step-stepnya. Ada step-stepnya. Oh nggak bisa guys. Jadi kalau misalkan teman-teman yang penasaran nih, yang masih belum semester tua, enggak cuma apa. Nah jadi ya masih semester yang muda kayak saya ataupun yang di bawah saya gitu ya, ada di setiap organisasi tadi ada gitu kan, juga banyak lah pokoknya sebenarnya wadahnya kalau kalian tuh giat gitu mencari. Nah, dosen-dosen juga pasti punya kegiatan pengabdian masyarakat. Dosen tuh. Oh dosen ada ya? Iya, dosen tuh harus ada kegiatan pengabdian masyarakat. Nah, itu kalian bisa juga ikut sama dosen. Nah. Kan mungkin nanti ada yang ngasih tahu misalkan ibu siapa, Pak siapa, ada kegiatan pengabdian di mana. Pasti kalau mereka butuh pasukan pasti ya itu bakal ngomong. Pasti Tapi ngobrol. mahasiswa yang mau ikut bisa. Itu banyak lah. Pokoknya banyak sih tempat pengabdian. Mulai dari diri sendiri dulu aja, kenali lingkungan sekitar kalian. Kalian ngekos di mana atau ngontrak di mana, kenal nggak sama ibu kosnya, sama bapak kosnya, sama teman-teman kos sebelahnya, kenal nggak? Atau kalau misalkan di kontrakan kenal nggak gitu. Itu. Terus juga selain tadi udah apa pengalaman kakak di KKN di mana tadi daerahnya? Nusa Tenggara Timur. Oh Nusa Tenggara Timur. Itu berapa lama ya kak kira-kira tuh? Kalau Biasanya kalau KKN? seharusnya 2 bulan. Oh 2 bulan Ya, normalnya. waktu itu kan karena COVID kami tidak dapat izin ke sana. Jadi kami waktu itu pengabdiannya di Boyolali, di kaki Gunung Merbabu. Di sana KKN dulu di sana sebulan, habis itu dilanjut lagi sebulan ke sana. Banyak kok, nggak cuma kayak NTT aja. Kalau di UMY nih banyak banget tempat atau wadah untuk KKN yang misalkan kalian pengen di luar pulau. Itu banyak banget. KKN-nya Dari Sumatera ada, Kalimantan. Sulawesi ada, di Kalimantan ada, Nusa Tenggara Barat ada, Nusa Tenggara Timur ada, Papua pun ada. Woi. Banyak pokoknya Lengkap, wadah tuh banyak banget guys. Pokoknya wadah banyak banget. Tapi kalian harus membiasakan diri kalian dulu untuk gimana belajar interaksi sama orang, bermasyarakat, mulai dari hal kecil tadi, mulai dari yang terdekat dulu lah. Iya benar. Peka sama Hal-hal lingkungan kecil. Dan juga persiapan yang matang, dan juga ya kalian sendiri pun perlu inisiatif juga gitu buat gencar mencari wadah-wadah yang ada gitu, sebenarnya banyak. Nah ngomong-ngomong nih soal KKN, kakak KKN-nya waktu itu mandiri kan ya atau reguler? Kebetulan mandiri. Oh mandiri. Sebenarnya mandiri sama reguler Gimana tuh? bedanya gimana gitu ya. Misalkan Iya. sebenarnya sama-sama KKN, cuman kalau mandiri memang persiapannya waktunya lebih lama. Oh. Jadi kayak teman-teman yang mau KKN di bulan Juli nanti tahun 2022 itu sudah dibentuk dari sekarang, dari bulan ini.
Jadi mereka mempersiapkan karena kayak mencari uang dan lain-lain itu Sponsorship. sponsor, Iya. entah danusan, entah apa dari sekarang, terus kayak persiapan ilmunya itu lebih lama. Buset. Sebenarnya mau di mana saja kalian pengabdian, Iya. itu sebenarnya ilmunya sama kayak Sama yang tadi banget, disebutin kita benar, obrolan benar. tadi gitu loh. Cuman emang kayak lokasinya yang berbeda dan itu emang kalau aku jujur ya bakal berpengaruh gitu kan, karena aku 2 kali nih di Boyolali iya, di Nusa Tenggara Timur iya. Memang adaptasinya lebih susah di Nusa Tenggara Timur karena emang kondisinya kan sangat berbeda sama lingkungan sekitar. Kalau di Boyolali kan masih sama-sama Jawa nih. Betul. Jadi lebih mudah lah, udah terbiasa tinggal di Jogja. Ya mirip-mirip lah Iya. bahasanya, Bener terus banget. logat-logat masyarakatnya, terus kayak kondisi masyarakatnya bagaimana itu masih mirip-mirip lah. Makanan masih mirip, masih Oh, bisa. alhamdulillah, masih bisa Jauh adaptasi banget makanan. berbeda kan kayak rasanya. Nah, jadi tadi udah baik banget nih Kak yang Kakak jelasin tadi. Wah, semoga bisa bermanfaat juga untuk kita semua gitu. Amin. Dan juga ya tadi bisa dibilang inti dari pengabdian masyarakat itu sendiri juga kita tuh memberikan pengajaran, ilmu dan juga segala macamnya lah yang bermanfaat untuk mereka, tapi juga nggak sementara, tapi juga secara berkepanjangan ya Mbak ya, Iya, kayak berkelanjutan. sampai depan ya. Berkelanjutannya itu penting guys. Jadi gitu. Nah, ngomong-ngomong, kemarin nih kita udah buka question nih di Instagram. Nah, di sini banyak banget nih Kak yang nanya gitu kan, ada banyak banget di question box-nya. Sek. Nah, jadi pertanyaan pertama dari Erlintang ya Erlintang GRF lah itulah namanya. Nah, ngapain aja sih Kak kegiatan itu gitu? Oh, itu Masyarakat tuh ngapain aja? Oh ya macam-macam, tergantung kegiatan pengabdian masyarakat itu tergantung wadah atau tergantung komunitas yang ada. Kalau misalkan ini kita ngomongin Himagro ya tergantung divisi bidang pengabdian masyarakat di Himagro itu. Tahun ini programnya apa aja, macam-macam sih. Kalau itu nggak bisa kita spesifikin. Nah kalau misalkan tahun ini ada apa aja, mungkin teman-teman tunggu aja ya di Instagramnya Iya, Himagro. Pasti ada kabar kan? Pasti dikabarin dari teman-teman Himagro nanti. Iya. Jangan lupa ikutan guys. Iya. Nah, dan juga pertanyaan dari Rahmat Trek, keren banget namanya gitu. Adanya kapan aja sih Kak kegiatannya itu, maksudnya mobil masyarakat itu? Ya tadi tergantung sama sih jawabannya ya. Sama ya. Tergantung komunitas atau tergantung himpunan atau tergantung yang membuat kegiatan pengabdian itu macam-macam, beda-beda waktunya. Nah, jadi ya gitu. Jadi intinya tergantung institusinya sendiri teman-teman. Nanti ngadainnya kapan, nanti bakal dikasih sebaran kayak infografis itu pasti ada gitu biasanya. Nah, dan juga ada pertanyaan dari Banyak ya. Baik banget dari Adi Susanto. Nah, katanya bedanya pengabdian sama pemberdayaan itu apa? Nah, Ya tadi kayak kita pernah sempet kita bahas tadi. Ya, kalau pemberdayaan itu sifatnya kita memberdayakan masyarakat sifatnya. Jadi kita di situ bisa menjadi apa saja, pendamping bisa, kita bisa jadi motivatornya bisa, kita bisa menjadi pelaksana bersama masyarakatnya bisa, dan kegiatannya tuh bentuknya ya masyarakat terlibat dan masyarakat akan meneruskan kegiatan-kegiatan itu. Kalau pengabdian itu emang lebih kayak kita pure membantu tanpa tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Tanpa mengambil sedikit pun benefit ya. Iya. Dan juga nih pertanyaannya, dari saudara Adi Susanto banyak sekali pertanyaannya. Iya. Capaian apa yang dimaksud di pengabdian dan kapan dikatakan berhasil? Tadi ini juga sempat kita jawab ya. Tergantung apa tadi institusinya. Kalau bagi aku pribadi sih, ketika itu bisa bermanfaat sama masyarakat merasakan manfaatnya dan bisa berkelanjutan tadi itu. Ketika kita tidak ada di situ, mereka masih melakukan apa yang kita ajari atau apa yang kita kasih ilmu ke mereka kayak gitu. Benar. Dan juga adakah tipe sama juga nih dari saudara di Sonto. Adakah tipe pengabdian yang sekarang dikatakan berhasil? Nah, tipe yang seperti apa nih saya juga kurang paham sih. Maksudnya apa? Apakah tipe pengabdian yang sekarang dikatakan berhasil? Mungkin mirip sama tadi. Mirip ya? Iya, jawabannya sebelumnya pertanyaannya apa tadi? Yang ini capaian ya, tujuannya. Kalau tergantung pengabdian ini ranahnya mana. Tergantung pengabdian ini ranahnya apa dulu. Kalau misalkan emang pengabdiannya ini ruang lingkupnya memang untuk misalkan membantu petani untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetis maupun
pestisida sintetis atau herbisida sintetis. Nah, berarti kan kegiatannya kita ngelatih kayak membuat pupuk organik, pesnap dan lain-lain kan. Nah, bisa dikatakan berhasil ya sampai masyarakat menggunakan apa yang kita ajari tadi dan mereka secara terus-menerus. Nah, tergantung apa konsep pengabdian yang dibawa. Mau ranahnya kemana dan mau ruang lingkupnya seluas apa. Jadi kayak lebih tergantung ke apapun programnya juga gitu kan ya. Yang penting kayak hasilnya tuh berhasil dan berkelanjutan di masa kedepannya tuh ya udah pasti berhasil. Kayak tipe ini mungkin kayak programnya kayak misalkan pelatihan, pembelajaran gitu mungkin sih lebih ke itu. Tapi apapun tipenya, apapun program yang dibuat sama institusi tersebut, nah itu ya selama berkelanjutan dan juga bisa bermanfaat jangka panjang, nah itu pasti berhasil. Iya, berhasil. Nah ini juga terus tuh ada ini lagi tadi, Kak, apakah pengabdian masyarakat itu sama dengan KKN dari Ibnu Fadilah? Beda. KKN itu adalah wadah untuk melakukan pengabdian masyarakat. Nah, macam-macam, nggak cuma KKN aja. Tadi yang sempat kita bahas juga tadi. Semoga si Ibnu Fadilah nonton ya, jadi ngerasa udah kejawab gitu ya. Sebelum saya jawab udah kejawab duluan. Gitu. Baru ada dari Billy Hafiz. Nah, kira-kira maksudnya ini untuk apa namanya yang semester bawah tadi itu boleh ikutan nggak sih sebenarnya? Ikutan apa nih? Kayak misalkan pengabdian masyarakatnya itu kayak. Oh bisa. Ya bisa tergantung tadi wadahnya kan mau ikut apa nih. Kalau misalkan Himagro punya kegiatan pengabdian masyarakat dan mengajak teman-teman agroteknologi, sok monggo ikut aja kayak gitu. Atau lomba-lomba KIK, PKM itu kan kalau nggak salah emang dari semester 1 sudah diperbolehkan kan. Jadi tuh ikut aja di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau KKN tadi, inget yang tadi SKS-nya kan harus terpenuhi dulu, nggak bisa ya KKN. Harus penuhi SKS dulu guys ya. Terus, nah jadi ada pertanyaan nih yang terakhir lah bisa dibilang. Nah dari Hanif Kartika. Nah katanya pengertian pengabdian masyarakat menurut narasumber sendiri itu seperti apa gitu? Menurut Daja sendiri mungkin ya pastinya. Pengabdian masyarakat kegiatan, yang namanya itu salah satu kegiatan yang sifatnya kita terjun ke masyarakat, tidak harus terjun yang bersinggungan dengan masyarakat, bisa online bisa, sekarang juga online. Iya kan? Itu yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat melalui ilmu dan kreativitas yang teman-teman punya. Iya. Itu sih singkat, padat dan jelas. Jadi pengabdian itu juga perlu apa namanya? Kreativitas juga teman-teman. Iya. Karena ya tadi kreativitas kita udah ngobrolin ya tadi ya panjang. Ya tadi lah pokoknya. Iya. Dani. Dan jadi ya mungkin juga terima kasih juga buat teman-teman yang ngasih question, pertanyaan juga. Terima kasih juga nih atas waktunya juga dan ilmunya gitu kan. Sama-sama kita belajar bareng. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf juga dari saya sendiri sebagai moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir lupa nih sebelum kita penutupan tuh Himagro ada jargonnya gitu. Kira-kira Mbak Ica masih inget gak sih? Masih dong, pastinya. Mari kita coba ya. Iya, mari kita coba. Siska call dong. Jadi kita mulai aja ya. Iya. Himagro Jaya. Himagro Jaya. Himagro Muda Berkarya. 3, 2, 1, close the door ya, jangan. Itu kok jadi Deddy Kobuser.